بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita untuk sama-sama kita belajar mentadaburi kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kita menuju kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan masuk kepada surat At-Taghabun, surat yang menurut urutan surat di alam Al-Quran, di surat yang ke-64, yang terdiri dari 18 ayat. Dan surat Taghabun ini, itu artinya adalah hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Dan surat Taghabun terjadi khilaf di antara para ulama apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Namun wallahu alam, kalau kita lihat dari nuansa isi surat yang bercerita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, beriman pada hari kiamat, maka nuansanya adalah nuansa surat Makkiyah. Kecuali surat ayat yang ke-14, yang mana ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Jadi seluruh jadi 17 ayat daripada surat Al-Ghabun adalah Makkiyah, kecuali uh, ayat yang ke-14 ini adalah surat surat ayat Madaniyah. Dia diturunkan setelah surat At-Tahrim. Dinamakan At-Taghabun karena dia merujuk dari lafaz At-Taghabun yang terdapat pada ayat 9, yang insyaallah kita akan juga uh, mentadaburi bersama-sama. Secara umum, surat At-Taghabun ini bercerita tentang beberapa poin. Yang pertama, dia menegaskan bahwa seluruh isi alam itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, ada penegasan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan kita lapang dada atas apa yang terjadi, baik itu kebaikan ataupun keburukan, karena semua tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, ada peringatan kepada orang-orang kafir tentang nasib orang-orang yang sebelum mereka, yang mereka mengingkari rasul-rasul mereka. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya mereka tetap kafir dan memusuhi beliau Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga bisa dibinasakan seperti dibinasakannya orang-orang terdahulu yang ingkar terhadap rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Poin yang kelima menjelaskan tentang uh, bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah ujian bagi manusia. Kemudian poin yang keenam, ada perintah tentang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertakwa dan menafkahkan amanah harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita.
Baik para hadirin ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada surat Taghabun ini, kita akan baca beberapa ayat daripada surat ini yang mana pembahasan surat Taghabun yang 18 ayat, dua muka ya. Kita akan jadikan beberapa sesi insyaallah. Saya sharekan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما يعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن
تصفهوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taghabun termasuk dari surat-surat Al-Musabbihat. Maksudnya apa? Yaitu surat yang diawali dengan sabbaha atau diawali dengan yusabbihu. Dan di dalam Al-Quran, surat-surat musabbihat itu ada 5. Adapun yang diawali dengan fi'il madhi, yaitu simple past tense ya, dengan sabbaha, itu ada 3 surat. Ada di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid diawali dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang kedua ada di surat Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan yang ketiga ada di surat As-Saff. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sedangkan dua surat yang diawali dengan fi'il mudhari' ada di surat Al-Jumu'ah yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Dan yang kedua ada di surat yang kita sekarang berada di dalamnya, surat At-Taghabun. Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan semua surat-surat ini yang 5 itu disebut dengan surat Al-Musabbihat. Ada 2 surat lain yang dibuka dengan kalimat tasbih. Di surat Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Juga ada di surat Al-A'la. Diawali juga dengan kalimat tasbih, tapi dengan fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhan. Jadi di dalam Al-Quran ada surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Totalnya ada 7 surat. Namun yang dikenal dengan Al-Musabbihat ada 5. Yaitu yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka surat-surat ini dengan kalimat tasbih itu untuk menunjukkan akan betapa agungnya kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Karena tasbih artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, dari aib. Di Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak ada aib sama sekali. Tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala juga tujuan daripada dakwah para rasul. Karena dakwah para rasul itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kesyirikan dengan segala bentuknya. Jadi tatkala orang-orang kafir misalnya mereka mempunyai keyakinan bahwasanya Allah itu punya anak, maka mereka pada hakikatnya tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga seorang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak wanita. Para orang musyrik mengatakan bahwasanya para malaikat itu anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mensucikan Allah. Atau perkataan yang lain bahwasanya Allah itu beristirahat pada hari ke-7 setelah menciptakan langit dan bumi. Ini tidak
tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, atau orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah matahari, mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nahl, "Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrik." Telah pasti datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian itu minta disegerakan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi inti daripada dakwah para rasul adalah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari beribadah kepada makhluk menuju peribadatan kepada Khalik yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, at-taghabun adalah satu dari nama-nama hari kiamat. Jadi nama hari kiamat itu, karena begitu agungnya hari kiamat itu, dia mempunyai banyak nama. Salah satu namanya adalah Taghabun. Di ayat yang lain dinamakan Yaumul Mahsyar. Itu ketika manusia itu dibangkitkan daripada mahsyar. Disebut juga dengan Yaumul Ba'ts. Itu karena pada waktu itu manusia itu dibangkitkan dari kuburnya. Atau dinamakan juga dengan As-Sakhah. Dinamakan demikian karena pada hari itu terdapat suara yang sangat keras yang menggigitkan telinga mereka. Disebut juga At-Tamah karena pada hari itu terjadi malapetaka yang sangat besar, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari. Disebut juga dengan Yaumul Qiyamah. Karena apa? Pada hari itu tersebut, pada hari itu manusia semua berdiri, tidak ada sesuatu pun yang duduk. Mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama, 50.000 tahun. Disebut juga dengan As-Sa'ah. Karena pada hari itu datangnya itu tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang menduga akan datangnya hari kiamat. Disebut juga hari kiamat itu dengan Al-Qariyah. Karena pada hari itu adalah hari yang menakutkan. Sehingga apa? Rasa sakit tersebut itu menusuk hati setiap orang yang menghadapi hari tersebut. Dan salah satu namanya adalah At-Taghabun. Lalu apa makna At-Taghabun? Taghabun diambil dari kata al-ghabn, yang secara bahasa diartikan dengan kekurangan, kerugian, tidak mendapatkan bagian atau kesempatan yang terluputkan, atau bermakna terperdaya. Adapun kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, jika seorang membeli barang misalnya harga misalnya 10 juta, ternyata harga barang itu ternyata cuma 5 juta atau 3 juta. Maka orang tersebut dinamakan maghbun, yaitu orang yang terperdaya. Karena seharusnya orang tersebut dengan uang 10 juta, dia bisa mendapatkan beberapa barang. Tapi karena dia terperdaya, dia hanya mendapatkan satu barang saja. Atau contoh maghbun yang lain, orang terperdaya yang lain adalah ketika suatu barang misalnya harganya cuma harganya 10 juta. Tapi dia ragu-ragu untuk membeli barang. Nah, ternyata barang tersebut nilainya sangat tinggi dan dibeli oleh orang lain. Maksudnya ketika dia membeli, dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan dia bisa mendapatkan untung. Tapi ternyata karena dia ragu-ragu, malah akhirnya keduluan orang lain dalam membeli barang tersebut. Ini juga dinamakan orang yang terperdaya, maghbun. Inilah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu maghbun, terperdaya dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi maksud terperdaya, maghbun fihima, terperdaya dalam keduanya adalah dia tidak bisa menggunakan kesempatan yang baik dari untuk kesehatan, waktu luang, untuk beraktivitas yang bisa menyelamatkan dia di negeri akhirat nanti. Dia tidak gunakan untuk beramal soleh, dia tidak gunakan untuk sholat, dia tidak gunakan untuk sedekah, dia tidak gunakan untuk amal-amal yang berguna untuk diri. Jadi dia adalah orang yang terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Para hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat kalimat taghabun berasal dari wazan at-tafa'ul,
Ya seakan-akan ada dua sisi atau dua pihak yang merugikan satu dengan yang lain. Namun para ulama mengatakan bahwasanya pada hari kiamat dinamakan dengan taqabun karena banyak sekali kerugian di hari tersebut yang dirasakan oleh orang-orang yang berada pada hari itu. Ya. Paling tidak ada tiga tingkatan yang rugi. Yang pertama, kerugian dalam keimanan, yaitu orang-orang kafir itu merasa rugi pada hari kiamat ketika mereka melihat orang-orang beriman itu mendapatkan surga yang indah, yang begitu luas, penuh dengan kenikmatan. Pada hari itu mereka benar-benar merasa rugi. Karena apa? Karena sebenarnya surga yang mereka dapatkan itu bisa juga mereka dapatkan ketika mereka beriman di dunia. Mereka bisa dengan amalan yang sedikit, hanya beriman, kemudian beramal soleh, mereka bisa mendapat kelezatan dan kenikmatan dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Tapi mereka mendahulukan kelezatan dunia, mendahulukan kelezatan sementara dan melupakan kelezatan yang abadi yang bisa menyelamatkan dia pada hari perhitungan nanti. Yang kedua, kerugian dalam ketaatan. Dan ini dialami oleh orang yang beriman. Karena apa? Setiap orang yang beriman pada hari kiamat itu akan menyesal. Kenapa? Karena kurangnya ketaatan yang mereka lakukan di dunia ini. Di Quran surat Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ayat ini ya laitani qaddamtu li hayati, yakni yandam. Dia menyesal ala ma kana salafa minhu min al-ma'asi in kana 'asiyan. Dia menyesal atas apa yang dulu ia kerjakan di dunia. Kalau ia seorang pelaku maksiat, ia menyesali kemaksiatan. In kana au yawaddu law kana izdada min at-ta'at. Jika dia seorang taat, dia berangan-angan kalau seandainya dia menambah ketaatannya. In kana ta'iyan, kalau seandainya dia ada orang taat. Jadi orang yang bermaksiat dia menyesal dengan kemaksiatannya. Orang taat juga menyesal, kenapa kok tidak apa kebaikan yang banyak yang aku lakukan. Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu anhu berkata, "Lau ana 'abdan, jika seandainya seorang itu tersyukur di atas wajah sejak lahir hingga meninggal karena menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu ia akan merasa sedikit amal perbuatan. La haqqarahu dzalika al-yawm." Dia akan merasa sedikit amal perbuatan dan sungguh ia berangan-angan annahu rudda ila dunya kama yazdadu min ajri wa thawab. Seandainya ia dikembalikan lagi ke dunia, ia bisa bertambah dengan amalan-amalan supaya dia bertambah juga pahala dan ganjarannya. Kemudian yang ketiga adalah khabun fil infaq. Itu kerugian yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang dalam berinfak. Karena dia merasa ketika dia dunia merasa kurang banyak dalam berinfak. Misalnya berinfak pada orang tua masih perhitungan, berinfak pada keluarga, anak istri masih perhitungan, berinfak untuk kebaikan, bangun masjid, bantu orang-orang jompo, bantu orang fakir miskin, masih perhitungan. Padahal hartanya cukup. Dan seandainya dikeluarkan itu tidak mengurangi harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada dia. Bahkan dia menyesal karena infaknya yang ia keluarkan. Dan nanti di akhirat dia akan menyesal. Kenapa dulu tidak saya infakkan banyak-banyak? Karena dia terselamatkan dengan infaknya ketika dia infak banyak, dia terselamatkan di sana. Infak sedikit bermanfaat baginya. Apalagi dia berharap kalau seandainya saya berinfak banyak tentunya akan lebih bermanfaat bagi diri di hari kiamat. Oleh karena dia merasa makmur rugi, menyesal karena tatkala di dunia dia tidak berinfak kecuali hanya sedikit. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum surat Taghabun ada surat Al-Munafiqun yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apa kira-kira kaitannya dengan surat yang sebelumnya? Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani dia mengatakan ada kaitan antara surat Taghabun dan surat Al-Munafiqun. Ketika di akhir ayat Allah mengatakan Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Tuhanku, sekiranya engkau itu berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku dapat bersedekah. Dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Wallahu khabiru bima ta'mal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang dan Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Di akhir ayat Munafiqun, Allah menjelaskan tentang penyesalan seseorang di dunia yang tidak sempat berinfak atau lalai dalam berinfak, tersibukkan dengan hartanya, tersibukkan dengan anak-anaknya, maka dia menyesal ketika Allah sebutkan atau Allah bangkitkan di hari kiamat dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Maka dia di sana bangun rugi dengan kerugian yang besar karena telah luput dari kesempatan yang Allah berikan di dunia semasa hidupnya. Nah, inilah kaitan antara surat At-Taghabun dengan surat akhir dari surat Al-Munafiqun. Para hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, baik kita akan masuk ayat per ayat daripada uh, surat At-Taghabun ini. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah sajalah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yusabbihu artinya senantiasa bertasbih. Karena apa? Dalam bahasa Arab, yusabbih itu adalah fi'il mudhari atau kalau dalam bahasa Inggris simple present tense. Yang intinya kata ini itu menunjukkan sedang bertasbih yang berada di langit maupun yang ada di. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun. Allah Maha Suci. Maka Allah tidak boleh disekutukan. Tidak boleh ada aib pada diri Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disandangkan kekurangan atau aib pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di Quran Surah An-Nahl ayat 1. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pada ayat pertama dari surat At-Taghabun ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu. Dan ini merupakan bantahan kepada kesyirikan yang terus berjalan di alam semesta ini. Orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Padahal makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mensucikannya. Maka ini sebagai teguran bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, bagaimana engkau bisa melakukan kesyirikan sementara yang lain itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya engkau bersama dengan orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala agar engkau selamat. Kemudian Allah menjelaskan sebab-sebab kenapa harus disucikan. Yang pertama, karena Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi. Lahul mulku wa lahul hamd. Miliknya semua kerajaan dan baginya juga segala puji. Dan ini benar. Bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kepemilikan manusia itu sifatnya sementara. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan berpindah dari tangan seseorang ke tangan yang lain. Dari ayah ke anak apabila meninggal. Atau misalnya dari orang satu kepada orang yang lainnya. Dengan jual beli misalnya. Atau direbut oleh orang lain dengan cara paksa. Jadi kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara. Adapun kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan yang sesungguhnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pujian yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk mereka dipuji disebabkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk. Kalau seandainya aib dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, celahnya dibuka, tidak ada orang yang akan memuji. Dari kesempurnaan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harus disucikan dari segala bentuk kesyirikan.
Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa bentuk kekuasaannya di dalam ayat-ayat berikutnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua Allah lanjutkan, huwallazi khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Di antara kamu ada yang kafir, di antara kamu ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Salah satu daripada sebab kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu khalaqakum, menciptakan kalian. Dan semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan segalanya. Di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan ada manusia yang kafir dan ada manusia yang Allah takdirkan beriman. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang beriman kepada takdir seperti yang Rasulullah SAW sebutkan di sebuah hadis bahwasanya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya pada perut atau rahim ibunya itu berupa cair mani selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi gumpalan darah selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian segumpal daging selama 40 hari juga. Tsumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah utus malaikat yang meniupkan kepadanya ruh. Meniupkan ruh padanya dan diperintahkan dengan 4 perkara. Yuqal lahu, dikatakan kepadanya, uktub amalahu. Tulislah rizkinya. Tuliskan amalnya. Kemudian rizqahu, rizkinya. Ajalahu, kemudian ajalnya, kematiannya. Wasyaqiyun aw sa'idun. Amalan yang termasuk bisa mencelakakan atau yang bisa membahagiakan. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Oleh karenanya dilanjutkan di hadis ini, fa innar rajula la ya'malu, di hadis ini ya, fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa baina jannati illa dhira' fayasbiqu 'ala kitabahu fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa baina an-nar illa dhira' fayasbiqu 'ala kitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannah. Dan sungguh demi Allah yang tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, sungguh salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga itu hanya 1 hasta. Namun apa? Kitab telah mendahulunya, maka ia pun beramal dengan penduduk neraka sehingga ia masuk ke dalam. Dan sungguh sebagian kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai antara dia dan neraka itu 1 hasta saja. Kemudian dia beramal dengan amal ahli surga. Kenapa didahului dengan kitabnya? Sehingga ia bisa memasuki surga. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu berada pada takdirnya. Masalahnya kita tidak tahu apa takdir kita. Oleh karenanya, kita harus berjuang menuju takdir kita. Berhusnul kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amalan yang bisa masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan takdir kita adalah takdir yang baik yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min." Dialah menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Jadi masalah takdir ada permasalahan tentunya butuh pembahasan tersendiri. Tapi intinya kita harus tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan kadang takdir ini tidak sesuai dengan logika. Orang berpikir gini, logika kita tidak sampai. Oleh karenanya, kalau misalnya ada yang bertanya, ya Ustaz, kita sudah takdir masuk neraka, maka untuk apa beramal soalnya? Maka
Jawabannya adalah, jika kamu telah mengetahui bahwa saya namamu itu di Lauhul Mahfuz, itu penuh neraka, maka tidak perlu lagi beramal. Akan tapi permasalahan takdir ini, kita tidak mengetahui takdir kita yang ditulis di Lauhul Mahfuz, kecuali setelah kita beramal. Setelah kita melalui hari-hari kita, baru kita tahu. Jadi, tetap kita beramal, berkhusnudon pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, kita berharap itu takdir kita. Oleh karena para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada takdir akan indah hidupnya. Karena ketika dia telah beramal, mengeluarkan tenaganya, atau berusaha mengeluarkan segala upayanya, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia tidak akan putus asa, dia tidak akan kecewa yang terlalu yang membuat dirinya itu binasa. Karena dia tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala dan dia harus bersabar dengannya, dan sabar itu, dengan sabarnya itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai keberadaan kita dalam banyak orang misalnya, jadikan kita bertakwa. Tapi ketika kita sendiri lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang dikerjakan. Baik kerjakan dalam keramaian atau kerjakan dalam kesendirian. Jadi jangan sampai kita terlena dengan pandangan manusia. Sedangkan pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah uh, dakik, sangatlah apa namanya? sangat sangat apa namanya? Penglihatan Allah Subhanahu wa taala sangat sangat luar biasa yang mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Oleh karenanya berhati-hati kita terhadap maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat. Kemudian Allah lanjutkan, khalaqas samawati wal ard bil haqq. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Kemudian Allah menceritakan tentang kemahakuasaannya. Kenapa Allah harus disucikan? Karena Allah khalaqas samawati wal ardu bil haqq. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia juga membentuk rupamu, dibaguskan rupamu itu. Wa ilahil masir. Dan hanya kepada Allah kamu akan kembali. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang harus disucikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia. Menjelaskan bahwasanya manusia itu mukallaf, yaitu dibebani syariat. Allah menyebutkan di antara kekuasaannya Allah juga menciptakan langit dan bumi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan kebenaran. Para ulama menafsirkan maksud bil haq adalah bukan hanya sekedar perbuatan sia-sia tanpa tidak ada tujuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu ada tujuan. Tujuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di antara hikmahnya adalah untuk menguji manusia. Sebagai tempat mereka beramal, sarana mereka beramal. Entah mereka beriman ataupun tidak. Wasawwarakum fahsana suwarakum. Dia juga membentuk rupa kalian. Lalu memperbagus rupa kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah. Dan memang iya, manusia itu adalah makhluk yang terindah dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tidak ada manusia yang berangan-angan ingin seperti hewan. Walaupun secantik-cantiknya hewan, dia tidak ingin seperti hewan. Dia lebih indah daripada hewan. Makanya, jika seorang kagum melihat keindahan bentuk hewan,
Tidak ada yang berkeinginan menjadi hewan tersebut. Contohnya misalnya orang itu, Masya Allah, jerapah ini begitu indah. Maka meskipun seorang itu memuji jerapah itu, dia tidak akan pernah berangan-angan untuk menjadi jerapah. Kalau dia mengatakan, Masya Allah, singa itu gagah. Dia takjub dengan gagahnya singa. Dia tidak akan bercita-cita menjadi singa. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk Allah yang terindah dari keindahan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah berfirman di Quran surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Oleh karenanya, uh, manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk yang indah, bentuk yang rupawan, maka hendaknya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijadikan dia seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Dia harus menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dia dari bentuk yang indah ini. Agar apa? Agar digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa ilahil masir. Karena kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban atas keindahan yang Allah amanahkan kepada dia. Atas kegantengan wajahnya, atas kecantikan bentuk tubuhnya. Allah akan minta pertanggungjawaban. Apakah digunakan untuk ketaatan atau digunakan untuk kemaksiatan. Kemudian Allah lanjutkan bahwasanya Allah itu ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Wallahu alimu bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menjelaskan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat ilmunya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat ilmu yang sempurna yang meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jika Allah mengetahui segala sesuatu, maka apa yang dibisik-bisikkan Allah mengetahui. Sesuatu yang tidak ditampakkan, disembunyikan, Allah Maha mengetahui. Bahkan Allah mengetahui isi hati manusia. Wallahu alimu bidzatis sudur. Allah mengetahui segala isi hati. Dan ini kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terbetik, segala sesuatu yang tersembunyi di hati kita, entah baik ataupun buruk, Allah Maha mengetahui. Ketika kita tawadhu misalnya, rendah diri, maka Allah semua mengetahuinya. Ketika kita ikhlas, niat beribadah, Allah mengetahuinya. Ketika kita berniat baik, Allah mengetahuinya. Sebaliknya, jika kita berniat buruk, sombong, ria, ingin dipuji, Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Sehingga apa? Ketika kita mengetahui ini, menjadikan kita sadar untuk memperbaiki hati kita. Menjadi hati yang baik. Menyempurnakan niat kita. Dengan niat-niat yang Allah ridhai. Karena apa? Karena Allah mengetahui segala isi hati. Dan ayat ini juga sekaligus membuat seorang muslim itu bahagia. Karena apa? Karena dia telah melakukan sebuah amalan dengan ikhlas. Walaupun orang-orang berkomentar dengan ini dan itu, dia tidak peduli. Karena apa? Ketika dia ikhlas, dan ikhlas itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu mencelanya dan segala macam, Allah Subhanahu wa taala menghargai apa yang ada di dalam hati. Walaupun dia tidak jaharkan kebaikannya, dia sembunyikan. Dan orang mengira bahwasanya dia pelit dan segala macamnya, dia tidak sedih. Karena apa? Allah mengetahui isi hatinya. Allah mengetahui niat baiknya. Dan ini suatu yang membahagiakan. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah pantas Allah itu menciptakan? Itu yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang telah diciptakan. Quran surat Al-Mulk ayat 14.
Kita perhatikan tumbuhan yang berada di hutan. Maka semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahui. Allah menciptakan daun-daunan itu. Surah Surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa. Dan pada si Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak suatu pun yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Maka jadi kita semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, menciptakan dada kita, isi dada kita, gerak-gerik kita. Allah mengetahui semua karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui menciptakan kita. Oleh karenanya kita harus sadar betul akan hal ini, yang ketika kita sadar akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tunduk kepada yang menciptakan itu semuanya. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang mengetahui isi hati kita, yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala beribadah. Tidak berlaku syirik, melakukan kesyirikan. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kelima akan bercerita tentang orang-orang kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan ketika mereka itu mendustai rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa bertemu pada pekan yang akan datang. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang inti dari 4 ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahasanya ketika semua yang ada di muka bumi ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka ini teguran bagi kita. Apakah kita termasuk yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu? Termasuk golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di dalam ketaatan kepadanya. Kemudian ketika kita telah tahu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita, Allah mengetahui isi hati kita, dan kita diciptakan sebagai makhluk yang paling indah, apakah itu bisa mengantarkan kita kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita, sehingga kita berhati-hati di dalam kehidupan kita, di dalam melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita, mengetahui apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Dan ini sebuah kebahagiaan juga kepada Anda, orang-orang yang melakukan amal-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembunyi-sembunyi. Allah Maha mengetahui. Walaupun orang-orang tidak mengetahui, itu tidak penting. Anda bisa menjadi orang yang terkenal di langit, walaupun orang-orang yang di bumi tidak mengenal Anda. Dan itu subhanallah, sebuah keindahan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang hidup dalam ketaatan. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.